Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan suasana di tempat Anda selalu bahagia, kita juga selalu sehat, sukses selalu. Hari ini saya akan bicara tentang orang besar dan orang kecil. Tentu saja kita tidak bicara tentang ukuran ya, tapi kualitas seseorang, orang besar dan orang kecil. Seringkali kita mendengar kata-kata, wah dia itu orang besar, tokoh besar, orang yang hebat, kita katakan sebagai orang besar. Ada juga dia mah orang kecil, nggak dianggap gitu. Jadi ada orang besar dan orang kecil. Jadi orang yang besar bukan sekedar orang yang karena dia mendapatkan penghargaan, karena sering dia muncul di media-media, di televisi, di mana saja sering muncul, terus dia orang yang dielu-elukan oleh banyak orang. Orang besar bukan sekedar itu. Orang besar itu menyangkut kualitas pribadi kita, kualitas diri kita baik secara karakter maupun capability, menyangkut integritas diri kita. Kalau kita berintegritas, sebenarnya kita pun adalah orang yang besar. Sebenarnya banyak juga orang yang dikatakan sebagai orang besar, yang dipublikasikan sebagai orang besar, sebenarnya dia orang kecil. Bukan orang besar, karena dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjadi orang besar. Versi saya ya, mudah-mudahan ini cocok juga untuk Anda. Kalau kurang cocok, boleh tulis nanti di kolom komentar. Baik, bagaimana orang besar dan orang kecil itu? Kita simak yang berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, orang besar dan orang kecil itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, bagaimana dia berbicara, apa yang dibicarakannya. Kemudian yang kedua, apa kesibukan-kesibukannya. Jadi bicaranya dan kesibukannya. Ini versi saya nih tentang orang besar atau orang kecil. Kita mulai dari bicaranya. Orang-orang besar adalah orang yang bicaranya adalah memberikan manfaat yang besar kepada orang lain. Jadi setiap dia bicara, apa yang dia sampaikan itu orang merasakan, wah ini bermanfaat sekali omongan dia nih. Berguna sekali omongan dia. Kenapa? Karena dari omongan dia kita bertambah pengetahuan kita. Meningkat semangat kita. Kita dari nggak tahu ya, dari pengetahuan tadi ya, dari kita nggak tahu, menjadi tahu banyak sesuatu dari orang itu. Nah, dia termasuk orang besar. Itu baru pertama, dari pengetahuan kita bertambah. Kemudian semangat hidup kita itu meningkat. Kalau dulu-dulunya misalnya kita orang yang termasuk kurang bersemangat, selalu gampang mengeluh, gampang sedih, gampang ini, tiba-tiba setelah bertemu dia, mendengar perkataan dia, kita hidup menjadi bersemangat. Hidup kita menjadi lebih bergairah. Kita tidak ada lagi keluhan-keluhan. Jadi banyaklah perkembangan dalam diri kita. Nah, itu orang besar. Dan yang ketiga, setelah kita berbicara sama dia, kita dengar omongan dia, kita merasa diri kita ini banyak yang berubah gitu. Dulunya kita banyak berbuat kesalahan, sekarang tiba-tiba kita menjadi orang yang rajin mengkoreksi diri. Terus menjadi semangat untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Dulu kita termasuk orang-orang yang banyak berbuat kejahatan. Setelah mendengar omongan dia, kita merasa menyesal luar biasa dan sibuk merubah diri kita, sekarang berjuang luar biasa untuk menjadi orang yang baik setelah mendengar omongan dia. Itu orang besar. Bicara orang besar itu seperti itu. Sebaliknya bicara orang kecil, beda sekali. Orang kecil itu sibuk berbicara di mana-mana untuk membesarkan dirinya. Betapa berharga, betapa berjasanya saya. Itu kalau bukan saya, ya dia bukan siapa-siapa sih. Sekarang dia hebat. Sebenarnya dulu kan waktu dia belum ada apa-apanya kan saya yang sering iniin dia gitu ya. Saya kan ya mohon maaf ya, saya ini kan lebih senior ya, ini wah senior, ini merasa lebih senior, lebih ini, lebih itu dan sebagainya. Jadi orang dikecilin semua gitu, dikecilin semua. Padahal yang dikecilin sama dia itu orang besar. Wah ini hebat. Supaya apa? Supaya orang lihat dia adalah orang besar juga. Karena dia nggak punya apa-apa untuk dibesar-besarkan,
maka dia kecil-kecilkan saja orang lain dengan bicaranya, dengan membesar-besarkan jasanya, membesar-besarkan kebaikan-kebaikan yang diperbuatnya. Supaya apa? Supaya orang lihat dia orang besar. Dia nggak punya cara lain. Itu orang kecil seperti itu. Bicaranya seperti itu. Jadi bicaranya itu ya, kalau kita ketemu, kita akan disibukkan dan dengan perkataan-perkataan dia yang terus memuji dirinya, terus menghebat-hebatkan dirinya. Dan yang kedua, terus mengecilkan orang lain. Kalau kita memuji seseorang dan dia tahu, wah itu bukan apa-apa, dia sih sebenarnya masih begini. Dia kecilkan orang lain dan dia besarkan dirinya. Itu orang kecil. Jadi kita termasuk yang mana nih? Dari cara bicara udah ketahuan. Ini orang besar nih, ini orang kecil. Belum lagi kesibukan. Kesibukannya beda antara orang besar dan orang kecil. Orang yang besar, dia sibuk mengembangkan dirinya. Dia sibuk berjuang, berupaya supaya karakter capability-nya itu meningkat lebih baik. Hari ini dia bisa sesuatu, besok belajar lagi. Hari ini dia berusaha untuk masih pemarah, besok peramah. Baik, terus lebih baik. Terus berjuang, sibuk untuk memperbaiki diri. Mengembangkan bakat, mengejar prestasi, itu orang besar. Sibuk di situ. Nah, sementara si orang kecil, dia kesibukannya apa? Sibuk untuk membuat dirinya tampak besar. Sibuk membuat dirinya tampak hebat, padahal tidak hebat. Tampak besar, padahal tidak besar. Jadi dia sibuk memoles dirinya dengan segala cara. Pakai baju ini, berpenampilan supaya seperti orang hebat, berbicara seperti orang hebat, padahal bicaranya nggak ada mutunya. Tapi kayak yang paling pintar saja. Sok serba tahu, orang bicara ini dia merasa lebih tahu lagi. Dia sibuk membesar-besarkan dirinya supaya sibuk untuk membuat dirinya tampak besar. Dandanan, gaya bahasa tubuh kita bisa bedakan kan? Kita pasti tahu nih orangnya orang kecil sebenarnya. Gayanya doang nih supaya pengen dilihat sebagai orang besar. Ini orang gak hebat, tapi bicaranya sok-sokan aja supaya dibilang hebat. Jadi dia sibuk itu. Sibuk mendandani dirinya, sibuk memoles dirinya supaya tampak. Bukan beneran hebat, bukan beneran besar, supaya tampak besar atau tampak hebat. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk dalam orang yang hanya sibuk supaya memoles diri, supaya tampak besar atau tampak hebat. Tapi benar-benar kita berjuang supaya cara bicara kita itu menunjukkan cara bicara orang besar. Dan kesibukan kita dalam keseharian adalah kesibukan yang dilakukan oleh orang-orang besar. Apa? Perbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Dan kalau kita sudah hebat, sudah baik, maka orang yang besar adalah dia berusaha untuk membuat orang lain juga supaya besar. Kalau dia sudah sukses, dia berusaha untuk supaya keluarganya, sahabatnya, teman-temannya juga sukses. Kalau dia sudah menjadi pemimpin yang hebat, dia berusaha melahirkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya juga, ayo kalian bisa menjadi pemimpin. Dia mau mengajarkan, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sharing apa saja supaya orang lain juga ikut besar. Dia hebat berbisnis, dia angkat saudara-saudaranya, dia angkat sahabat-sahabatnya, teman-temannya, ayo mari kita bangun bisnis. Begini caranya, saya udah ngalami semuanya, saya sudah punya ilmunya, ayo kita bangkit sama-sama. Itu baru orang besar. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi.